dalam segala persoalanku. Ada nama Yesus berkuasa dalam setiap perkara yang rumit. Ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Dalam segala persoalanku, ada nama Yesus berkuasa dalam setiap perkara yang rumit. Ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidup. Engkaulah penolong, engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya, dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Penolongku Tuhan, engkaulah penolong yang sejati, amin, tiada yang mustahil bagimu. Oh, dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidup. Kali lagi engkau penolong, engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya, dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu. Mari yang percaya kepada Tuhan, engkaulah penolong, engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidup. Tuhan saja yang percaya mujizat Tuhan, engkau penolong sejati. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Aku percaya, dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Yang percaya
hati. Tiada yang mustahil bagimu. Aku percaya mujizatmu, dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Mujizatmu Tuhan, mujizatmu nyata di hidupku. Mujizatmu nyata di hidupku. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, saudara. Oleh karena mujizat Tuhan kita ada sampai hari ini, amin. Yesus adalah satu-satunya penolong yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan umat yang berseru kepadanya. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu kanan kiri saudara, katakan, kita hidup hari ini karena mujizat Tuhan. Kita hidup hari ini karena mujizat Tuhan. Kita hidup hari ini karena mujizat Tuhan. Amin. Amin. Mujizat Tuhan selalu baru setiap hari, saudara. Nafas kita juga mujizat Tuhan, amin. Kekuatan kita juga mujizat Tuhan. Kita hidup dari anugerah Tuhan yang besar, amin. Yang mensyukuri kebaikan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91, saudara. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Haleluya. Terjadilah, tergenapilah firman ini dalam kehidupan kita. Amin. Silakan duduk saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Tak akan kami bawa selain yang terbaik di rumah Tuhan. Di hadirat-Mu Bapa kami persembahkan segenap hati, jiwa, roh, dan tubuh kami. Kami memuliakan Tuhan di tempat ini Tuhan. Satu hal yang kami percaya, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir. Tuhan hadir. Dan kami percaya Tuhan sudah ada di tempat ini. Engkau menikmati setiap persembahan kami. Engkau menikmati setiap pujian yang dinaikkan dari tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan
hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Masuk hadirat-Mu Tuhan, amin, amin, amin. Dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan tatamu. Amin, amin, amin. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Sama-sama Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Ku sembah Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah lagi. Sembahlah Yesus, Yesus,
hanya untuk-Nya. Sekali lagi umat Tuhan saja sembahlah Dia. Yesus, sembah Dia. Yesus ada di tempat ini. Hampiri Dia. Raih hatinya Tuhan. Jangan menyembahmu. Ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik. Dikuduskanlah namamu di tempat ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di tempat ini seperti di surga. Bertatalah Tuhan, bertatalah Tuhan Yesus. Bebaskan roh saudara sembah Dia. Bebaskan roh saudara sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya.
dari dalam lubuk hatiku ku sujudkan. Bertepuk tangan bersama-sama, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujudkan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujudkan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujudkan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujudkan berterima kasih. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan di atas segalanya. Terpujilah Yesus di atas segalanya. Kau yang bertahta di atas pujian sembah kami Tuhan. Ketika Engkau bertahta di sana Bapa, maka ada mujizat terjadi Tuhan. Ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada pengharapan baru Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu. Kami percaya kehadiran Tuhan, perjumpaan kami dengan Tuhan akan mengubah kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita bersama-sama katakan amin. Haleluya saudara. Tangan-tangan yang percaya bahwa kita diciptakan untuk menjadi pemenang saudara. Syarat menjadi pemenang harus berjuang saudara. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Amin. Kita orang-orang yang siap berjuang. Amin. Bahkan siap menang. Amin. Yang mau katakan amin. Kita mau buat yel-yel saudara. Katakan aku pemenang, kamu pemenang, kita pemenang. Bangkitlah dan jadi terang. Cuman itu kata-katanya. Amin. Sama-sama yuk. Aku pemenang, kamu pemenang, kita pemenang, bangkit dan jadi terang. Aku pemenang, kamu pemenang, kita pemenang, bangkit dan sekali lagi. Aku pemenang, kamu pemenang, kita pemenang, sekali lagi. Aku pemenang, kamu pemenang, kita pemenang, bangkit dan jadi terang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja.
kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan lagi Tepuk tangan yang semangat saudara. katakan kemuliaannya, Umat orang tangannya pasti dinasyat lagi. nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan lagi nyatakan kemuliaannya, bukan lagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja segala raja, amin. Saudara, Tuhan rindu memberkati umatnya di tempat ini. Ada satu kuncinya saudara, hidup rukun dan damai. Kesanalah diperintahkan Tuhan berkat-berkatnya. Kasih tahu ke kanan kiri saudara, kalau ada pasangan saudara, hidup rukun dan damai yuk gitu. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh semua tangan di atas saudara. Kita mau memperkatakan pujian ini bertergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Bak urapan di kepala Harun, yang kejenggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke CHS, mengalir ke CHS. Kesanalah dipisahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa, oh betapa, betapa apa saudara? Indah, amin. Indahnya Sama-sama. Indahnya. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun, yang sedang berjubahnya turun
Bisakah Tuhan berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa. Semua tangan di atas saudara. Betapa indah, damai, sukacita ada dalam hadirat Tuhan. Yes. Amin. Betapa indah, amin. Amin. Yang mengalami keindahannya sama-sama katakan, indahnya. Pokoknya ikut Tuhan. Amin. Yang tidak baik akan jadi baik. Amin. Selalu indah meskipun sulit. Yes. Karena Tuhan bersama dengan umatnya. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk saudara. Kita akan bawa persembahan kita sambil kita mendengarkan POP dari tim Teologi Pusat. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah
terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan, dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap
Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagiku. Dan aku percaya, saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Yang percaya mujizat Tuhan, kalau penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagiku. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Mujizatmu nyata di hidupku. Mujizatmu nyata di hidupku. Kami percaya mujizat-Mu nyata di dalam kehidupan setiap daripada kami. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kau tetaplah Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Bahkan segala kemuliaan, segala glori hanya bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan buat hari Minggu yang Kau berikan buat setiap daripada kami. Kami boleh datang dalam keadaan yang baik Tuhan. Apapun kondisi kami percaya itu yang terbaik yang Kau berikan buat kami semua. Terima kasih buat suka, buat duka, buat pengalaman yang kami lalui selama seminggu ini. Kami percaya semuanya kami boleh melihat Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga di tengah-tengah ibadah ini kami yang sakit sudah Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami yang berbeban berat, ada banyak pikiran, kami percaya Kau sudah berikan kami kelegaan Tuhan. Bahkan jalan keluar yang terbaik Kau berikan buat setiap daripada kami Tuhan. Karena hikmat-Mu lah yang menundungi setiap daripada kami, yang menuntun kami melalui segala jalan-jalan hidup kami, sehingga kami percaya kami beroleh kemenangan, bahkan kami boleh keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan hati kami untuk dengar firman kebenaran-Mu. Satu yang kami selalu percaya, setiap kali kami dengar firman kebenaran-Mu, bahwa firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Tapi ada sesuatu yang menguatkan hati kami, menggetarkan hati kami, untuk kami boleh semakin jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, amin, amin, amin ya. Jangan duduk dulu saudara, bilang sebelah kiri dan kanannya, katakan begini, puji Tuhan kamu masih hidup. Ya sudah, boleh silakan duduk. Terima kasih ya. Luar biasa. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita ya? Amin saudara ya. Sekalipun tadi sempat listriknya padam, kita percaya api Tuhan tidak pernah padam. Selalu ada buat setiap daripada kita ya. Nah, hari ini saya akan membagikan sebuah tema yang saya pikir ini hal yang mendasar, tetapi penting bagi kita saudara dan saya sebagai dasar di dalam hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan ya. Katakan bersama saya penting. Karena yang penting baru kita akan tertarik untuk menyimaknya. Amin ya. Nah, boleh tampilkan slide-nya ya. Sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Sudah ya? Ya. Boleh ditampilkan next slide di Amsal 1 ayat 7 bagian A. Kalau saudara tanya saya begini ya, saya apa sih yang menjadi ayat favorit di dalam kehidupan saya? Maka saya akan menjawab dengan tegas, ya dengan pasti, bahwa ayat favorit saya adalah Amsal 1 ayat 7 bagian A. Kenapa demikian?
Karena ayat ini saya dapatkan ketika awal pertama kali saya bertobat. Saya ketemu Tuhan Yesus, saya mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu waktu saya baca ayat Alkitab, saya mendapatkan ayat ini seperti melompat keluar dan menjamah hati saya. Dan sejak saat itulah ayat ini menjadi ayat favorit saya sampai dengan saat ini, saudara. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, saudara, dikatakan begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, takut akan Tuhan ini kalau dalam bahasa aslinya dituliskan dengan yirat, ya, atau artinya adalah seperti orang yang menghormati sesuatu yang lebih tinggi, gitu, ya, atau seperti ketaatan kepada seseorang atau sesuatu yang lebih tinggi. Dalam bahasa gampangnya saya gambarkan begini, apa itu takut akan Tuhan? Sederhana, respect. Katakan respect. Hormat kepada Tuhan. Nah itu tuh, ya, yirah, ya. Nah, jadi firman Tuhan berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Next slide, ya. Permulaan di sini artinya adalah yang pertama tentu, atau sebelum segala sesuatunya ada, atau fondasi yang harus ada di dalam sebuah pembangunan yang sebelum kita letakkan segala sesuatu di atasnya, maka fondasinya haruslah takut akan Tuhan. Ya. Maka saya bangga dengan Alkitab, saudara, ya. Kalau saudara buka Alkitab, Alkitab dimulai dengan kitab apa, saudara? Kejadian. Ya, dimulai dengan Kejadian 1 ayat yang pertama. Siapa yang ingat bunyinya apa, saudara? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan Kejadian 1 ayat 1 bagian A, luar biasa, saudara. Alkitab berkata begini, pada mulanya Allah. Jadi Alkitab memulai cerita di dalam Alkitab itu dengan kalimat yang sangat indah, pada mulanya Allah. Makanya Yohanes mengutip dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, Yohanes kutip yang sama. Pada mulanya ialah firman. Makanya saudara perhatiin ke depan, ya. Kalau saudara dan saya hidupnya mau benar, pastikan keputusan kita diambil berdasarkan pada mulanya Allah. Jangan saudara ambil kenapa? Pada mulanya supaya tidak malu dilihat tetangga. Pada mulanya supaya kelihatan keren. Pada mulanya ikut-ikutan orang lain. Pada mulanya dipikir bisa dapat banyak uang. Jangan tuh, ya. Tetapi pastikan saudara dan saya ambil keputusan berdasarkan pada mulanya Allah. Katakan bersama saya, pada mulanya Allah. Ya. Makanya saudara ambil keputusan, doa dulu sama Tuhan. Apakah benar pada mulanya Allah menginginkan demikian dalam hidup kita? Baru melangkah, begitu, ya. Jadi pada mulanya Allah ini adalah penting dalam hidup kita, sehingga kita mengerti begini nih, bahwa permulaan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita harus dimulai dengan takut akan Tuhan. Next slide. Makanya Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 ditulis oleh seorang yang dikatakan sangat berhikmat, bahkan paling berhikmat, yang bernama Salomo. Dikatakan begini nih, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara, siapa yang setuju dengan saya? Salomo adalah orang yang sangat berhikmat. Setuju, ya? Salomo pernah muda, saudara. Dalam masa muda, Salomo menulis sebuah kitab yang bernama Kidung Agung. Makanya kalau saudara baca kitab Kidung Agung, mirip seperti baca sebuah novel tentang romantisme, saudara. Karena kisahnya adalah kisah percintaan. Bagaimana Salomo jatuh cinta dan lain sebagainya. Lalu setelah Salomo tumbuh menjadi dewasa dengan segala hikmat yang diberikan oleh Tuhan, Salomo menuliskan sebuah kitab yang bernama Amsal. Makanya kalau saudara baca, Amsal itu penuh dengan hikmat kebijaksanaan, saudara. Saudara boleh cari buku-buku di luar sana, di toko-toko buku. Banyak sekali buku-buku tentang bagaimana
manajemen, bagaimana bisnis, bagaimana mengelola dan lain sebagainya. Kalau saudara baca, semuanya itu mirip saudara, bahkan tidak lebih hebat daripada apa yang pernah ditulis oleh Amsal. Bahkan saya pernah baca satu buku ditulis oleh seorang penulis sekuler tentang bagaimana mendapatkan investasi keuntungan yang sangat besar. Dia mengutip banyak sekali dari Amsal, tapi dia nggak tuliskan ayatnya saudara. Dia hanya tuliskan prinsip-prinsipnya saja. Tapi kalau saudara dan saya baca itu, kita akan sama-sama tahu ini kan Amsal gitu. Ya ini kan Amsal nih, ditulis dengan bahasa yang lebih duniawi begitu. Tetapi itu adalah Amsal tuh. Makanya saudara, kalau saudara mau penuh dengan hikmat, baca Amsal. Bilang sebelahnya, baca Amsal. Lalu kemudian ketika Salomo sudah memasuki masa tuanya, Salomo melihat bahwa segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit, sepertinya semuanya sia-sia. Makanya Salomo tuliskan kitab yang disebut sebagai kitab Pengkhotbah. Makanya kalau saudara baca kitab Pengkhotbah, seringkali kita bertanya-tanya ya, kenapa seringkali dituliskan begini, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Bahkan saudara pernah baca gak, Salomo tulis begini, kesia-siaan di atas kesia-siaan. Itu kan kesia-siaan kuadrat saudara. Sia-sia saja sudah sia-sia, apalagi di atas kesia-siaan. Maka saudara kita bisa mengerti begini bahwa Salomo dengan segala kekayaan, dengan segala kehebatan, dengan segala ketenarannya, bahkan di dalam zaman Salomo tidak pernah terjadi perang saudara. Karena Salomo bisa memimpin dengan begitu hikmat, begitu luar biasa bagaimana manajemen yang Salomo lakukan, sehingga tidak ada perang ketika zaman Salomo. Tetapi Salomo melihat bahwa semua dan segala sesuatunya itu adalah sia-sia. Sampai Salomo tuliskan kesimpulan dari segala sesuatu yang dia lihat di bawah kolong langit. Maka keluarlah Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Salomo katakan begini, akhir kata dari segala yang didengar, yang saudara baca tuh dari Pengkhotbah 1 sampai Pengkhotbah 12, semua yang terjadi dalam hidup Salomo, inilah kunci yang paling penting dalam kehidupan. Salomo katakan, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Maka perhatian begini saudara ya, saudara boleh kaya, tanpa takut akan Tuhan semuanya sia-sia. Amin saudara. Saudara boleh punya mobil, tanpa takut akan Tuhan itu sia-sia. Saudara boleh punya dagangan yang laku, yang luar biasa, uang yang banyak, tanpa takut akan Tuhan itu adalah sia-sia. Amin saudara. Makanya kalau saudara ada yang belum punya jodoh, ganteng itu sia-sia saudara. Cantik itu juga sia-sia. Tapi carilah pasangan yang takut akan Tuhan. Maka itu tidak akan pernah menjadi sia-sia dalam hidup kita. Makanya begini ya saudara ya, perhatian ke depan. Saya amati kehidupan banyak orang. Secara umum, setujukah saudara ya, orang bodoh akan secara umum kalah oleh orang yang pintar. Setuju saudara? Orang bodoh kalah oleh orang pintar secara umum. Orang pintar akan kalah oleh orang yang berhikmat. Hikmat ini datangnya dari Tuhan saudara. Orang yang berhikmat akan kalah oleh orang yang takut akan Tuhan. Jadi saudara, yang penting dalam hidup kita adalah miliki takut akan Tuhan. Maka kita akan bisa mengalahkan orang-orang yang dikatakan lebih pintar dari kita, lebih berhikmat daripada kita, lebih kaya daripada kita. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, kita akan bisa mengalahkan semuanya itu. Amin saudara. Nah makanya penting saudara dan saya punya prinsip sikap hati yang takut akan Tuhan. Nah saya mau ajak melihat bahwa takut akan Tuhan akan mendatangkan dua hal ini dalam hidup kita. Ini yang penting saudara. Yang pertama, next slide. Takut akan Tuhan akan mendatangkan hadirat Tuhan. Katakan hadirat Tuhan. Saudara, bukan berarti Tuhan itu tidak hadir kalau saudara tidak takut akan Tuhan. Percayalah Tuhan adalah omnipresent. Dia hadir dimanapun kita berada. Amin saudara.
Bahkan sekalipun saudara tidak sadar dia hadir, dia tetap hadir. Tetapi takut akan Tuhan akan meningkatkan kesadaran kita akan hadirat Tuhan. Dia hadir dimanapun kita berada. Tapi ketika saudara dan saya punya sikap hati yang takut akan Tuhan, kita akan dengan mudah merasakan hadirat Tuhan. Saya berikan contoh begini saudara ya. Ada 2 orang jemaat datang di ibadah yang sama. Tentu karena ibadahnya sama, pasti worship leadernya sama saudara. Betul ya? Saudara yang di belakang dengan di depan worship leadernya kan sama ya. Yang di kiri duduk di kanan worship leadernya juga tetap sama. Betul ya saudara ya? Maka dia akan merasakan dan menikmati lagu yang sama. Karena worship leadernya sama. 2 jemaat ini mendengarkan khotbah yang sama dari pembicara yang sama. Setuju ya saudara ya? Dan 2 orang ini menerima doa yang sama dan doa berkat yang sama setelah di akhir ibadah. Kemudian 2 jemaat ini pulang di waktu yang sama. Tetapi ternyata saudara, ada 1 jemaat yang pulang berkata begini, aduh tadi ibadahnya gak ngangkat. Ibadahnya saya gak ngerasain apa-apa tuh. Yang ada cuma panas doang. Saya gak rasakan apa-apa tuh tadi ibadah. Khotbahnya ya saya tahulah apa yang dikhotbahkan. Dan dia pulang, dia merasa tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ada jemaat yang kedua, dia pulang, dia berkata begini, aduh tadi ibadahnya ya, saya rasakan Tuhan hadir. Saya rasakan Tuhan itu berbicara. Tadi waktu pujian penyembahan, wow luar biasa, saya seperti merasakan Tuhan itu baik dalam hidup saya. Dan saya pulang, saya merasakan saya semakin jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Saudara yang beda apa saudara? WL-nya sama, pengkhotbahnya sama, ibadahnya sama, yang doa sama, yang berkatin juga sama. Yang bedanya apa saudara? Bedanya begini. Yang pertama, dia tidak punya sikap hati takut akan Tuhan, sehingga dia tidak merasakan hadirat Tuhan. Tapi yang kedua, dia punya sikap hati takut akan Tuhan, sehingga dia dengan mudah merasakan hadirat Tuhan. Amin saudara. Makanya saudara dan saya perlu kembali punya sikap hati yang takut akan Tuhan, supaya kita dengan mudah merasakan hadirat Tuhan. Amin saudara. Saudara, kita lihat ada 2 tokoh di dalam Alkitab yang dikontraskan oleh Alkitab. Kita akan belajar. Next slide. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Makanya kadang-kadang saudara saya suka baca Alkitab dan saya menyadari begini saudara. Selera humornya Tuhan itu sangat tinggi saudara. Setuju gak saudara? Iya. Tuhan itu kalau membuat sebuah humor saudara, selera itu luar biasa tinggi, kalah stand up comedy saudara. Iya. Nah 1 Samuel 7 ayat yang pertama, mari kita baca ya. 1, 2, dan 3 kita akan baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Saya berikan warna kuning di sana, ada seorang yang bernama Abinadab. Tabut Tuhan ditaruh di rumah daripada Abinadab. Alkitab tidak menulis secara pasti berapa lama tabut Tuhan itu ada di rumah Abinadab, tetapi banyak orang-orang, para bapak-bapak gereja meneliti bahwa diperkirakan tabut Tuhan ada di dalam rumah Abinadab selama 30 tahun. 30 tahun. Saudara, 30 tahun tabut Tuhan ada di rumah Abinadab, tetapi Alkitab tidak mencatat sesuatu yang hebat terjadi dalam hidup Abinadab. Mari kita lihat 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11. Ternyata ada seorang tokoh lagi di dalam Alkitab yang pernah menerima tabut Tuhan di dalam rumahnya. Siapa namanya? Obed-Edom. 2 Samuel 6 ayat yang ke-11 saya bacakan untuk Bapak dan Ibu. Dikatakan begini nih. Lalu 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saudara, berapa lama tabut Tuhan tinggal di rumah Abinadab?
30 tahun. Apa yang terjadi? Nothing happen. Tidak terjadi apa-apa kepada Abinadab, bahkan kepada anak-anaknya selama 30 tahun tabut Tuhan ada di rumah Abinadab. Tapi Alkitab mencatat hanya 3 bulan. Tabut Tuhan ada di rumah seorang yang bernama Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati bukan hanya Obed Edom, tapi Obed Edom dan seisi rumahnya. Yang membedakan apa saudara? Tabut Tuhannya sama. Tuhannya pasti sama. Tapi membedakan sikap hati orang yang menerima tabut Tuhan ini. Saya percaya Abinadab menerima tabut Tuhan ini dengan perasaan yang biasa-biasa saja. Bahkan mungkin terpaksa. Maka kalau saudara baca, Abinadab ini memiliki seorang anak yang bernama Usa. Usa inilah yang kemudian ketika mengiringi bersama dengan Daud. Ketika tabut Tuhan itu dibawa oleh lembu-lembu dan kereta yang baru lalu tergelincir, Usa dengan mudah berusaha membantu menjaga tabut Tuhan itu supaya enggak tergelincir. Saudara bisa lihat artinya begini saudara, Usa terlalu menganggap biasa tabut Tuhan. Sampai dia pikir ya udah biasa aja, tahanin supaya enggak jatuh. Dan Tuhan marah, Tuhan sambar Usa dengan api kekudusannya. Tetapi Obed Edom, saya percaya dia menerima tabut Tuhan itu dengan hati yang takut akan Tuhan. Dia respect sama tabut Tuhan itu. Sehingga Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Saudara pertanyakan begini saudara ya, saudara dan saya masih respect sama hadirat Tuhan gak? Saudara dan saya masih punya gak hati yang takut akan Tuhan? Maka saudara dan saya akan beribadah dengan respect sama Tuhan. Kalau saudara dan saya beribadah dengan respect dan hormat kepada Tuhan, saya sangat-sangat percaya Tuhan akan memberkati saudara dan seisi rumah saudara. Amin saudara. Makanya saudara saya selalu ajarkan sama anak-anak saya. Saya punya 2 anak saudara. Yang satu umur 15, satu lagi umur 11 tahun. Saya bilang begini, kalian boleh main-main, bercanda-bercanda, tapi jangan sampai kalian kurang ajar sama Tuhan. Saya bilang begitu. Kalau lagi ibadah, pastikan ibadah dengan benar. Jangan main-main, karena di sana Tuhan hadir. Saya percaya saudara, kalau kita ngajarin sama anak-anak kita, beribadah dengan hormat sama Tuhan, kelak sampai dia besar, dia akan terima berkat Tuhan. Amin saudara. Saudara, makanya saudara, mari kita punya sikap hati yang takut akan Tuhan. Kita lanjutkan 1 Tawarik pasal 26 ayat yang ke-6. Mari kita lihat apakah benar Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. 1 Tawarik 26 ayat yang ke-6 mencatat demikian. Bagi Semaya, siapakah Semaya? Anak Obed Edom itu lahir anak-anak. Jadi Semaya ini ada anak Obed Edom dan kemudian lahir anak-anaknya lagi saudara. Dikatakan begini, mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Amin saudara. Saudara rindu gak anak-anak kita gagah perkasa? Miliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Maka anak-anak kita kelak akan menjadi orang-orang yang gagah perkasa. Amin saudara. Saudara, saya kaget ya ketika saya membaca tentang bagaimana Daud di masa tuanya. Daud suatu kali sudah memasuki masa tua dan dia sadar bahwa saatnya tidak lama lagi. Jadi Daud kumpulkan anak-anaknya termasuk para tua-tua. Termasuk seorang anak yang Daud percaya akan menjadi ahli warisnya, yaitu yang bernama Salomo. Lalu kemudian Daud ketika sudah mengetahui ajalnya tidak lama lagi, Daud berikan ujangan-ujangan kepada anaknya Salomo. Menurut saudara, kalau orang sudah tahu hidupnya tidak lama lagi, apakah saudara percaya dengan saya, yang disampaikan itu pasti sesuatu yang penting-penting saja? Setuju gak saudara? Nggak mungkin ya, saudara kalau saudara tahu kayaknya saudara udah gak lama lagi nih, lalu saudara kasih pesan sama anak saudara, saudara bilang begini, Dek, nak, jangan lupa ya, jemuran kalau hujan diangkat. Nggak mungkin saudara. Atau saudara bilang begini, aduh jangan lupa tuh bilangin sama abang tukang bakso ya,
nanti besok datang lagi ke rumah. Gak mungkin. Pasti saudara dan saya akan berikan pesan yang penting-penting karena saudara tahu saatnya tidak lama lagi. Setuju saudara? Saudara, saya kaget karena saya pikir begini, Daud itu kan orang yang jago perang. Raja yang diurapi oleh Tuhan. Saya pikir Daud akan berikan wejangan bagaimana cara mengatur strategi perang kepada anaknya Salomo. Supaya nanti Salomo kalau menghadapi peperangan, maka Salomo bisa gunakan strategi yang benar. Saya pikir begitu. Atau Daud akan ajarkan kepada Salomo bagaimana cara memimpin rakyat yang begitu besar. Supaya nanti waktu Salomo jadi raja nggak kebingungan. Tetapi ternyata tidak. Saudara bisa baca bagaimana pesan Daud kepada anaknya Salomo. Daud berpesan begini nih, ini yang pertama yang dipesankan kepada Salomo. Beribadalah kepada Tuhan Allahmu dengan tulus dan ikhlas. Wow saudara, ternyata Daud menitipkan pesan kepada anaknya Salomo supaya anaknya Salomo beribadah kepada Tuhan. Jadi ternyata beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan cara yang benar, dengan sikap yang takut akan Tuhan, itu yang lebih penting daripada segala strategi yang bisa diwariskan. Saudara dan saya mungkin wariskan pada anak kita apa? Uangkah? Kekayaankah? Kepintarankah? Kita paksa anak kita sekolah yang baik supaya pintar. Tapi jangan lupa saudara, warisan kepada anak kita cara beribadah kepada Tuhan dan Allah kita dengan tulus ikhlas, dengan sikap hati yang takut akan Tuhan. Maka itulah kelak yang akan jadi pegangan buat anak kita, jadi orang-orang yang gagah perkasa. Amin saudara. Kita nggak akan selamanya bisa menjaga anak kita. Tapi Tuhan selalu ada bersama dengan anak kita. Wariskan itu. Beribadah dengan hati yang takut akan Tuhan. Dia akan senantiasa melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kita lanjutkan. Amsal 8 ayat yang ke-13. Amsal 8 ayat 13 mencatat demikian. Takut akan Tuhan ialah apa saudara? Membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara, ternyata Salomo pun menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa takut akan Tuhan itu identik dengan membenci kejahatan. Ya, next slide. Makanya saya tulis begini. Takut akan Tuhan itu sama dengan takut akan dosa. Amin saudara. Makanya bohong saudara. Kalau ada orang yang bilang begini, saya tuh takut sama Tuhan loh, tapi suka mencuri. Saya tuh takut loh sama Tuhan loh, suka bohong. Saya takut loh sama Tuhan, tapi suka tipu sana dan sini. Enggak mungkin saudara. Orang yang takut akan Tuhan sama dengan orang yang takut akan dosa. Tanya sebelahnya, kamu takut akan dosa gak? Makanya saudara kalau mau nilai berapa sih kadar kita takut akan Tuhan? Sederhana saudara, berapa saudara takut akan dosa? Kalau kita takut akan dosanya tinggi, maka kita juga akan tinggi takut akan Tuhannya. Tapi kalau kita menganggap remeh dosa, nggak apa-apalah, dikit-dikit bolehlah, maka berarti kita juga menganggap remeh takut akan Tuhan. Suatu kali saudara saya punya kejadian. Saya pernah pelayanan di sebuah daerah. Saya masih ingat hari itu saya khotbah tentang jujur. Khotbah saya sederhana, saya hanya bawakan tentang jika ya katakan ya, jika tidak katakanlah tidak. Sebab selebihnya itu berasal daripada si jahat, iblis. Selesai saya bawakan firman tersebut, lalu tempat itu mengadakan fellowship makan-makan saudara. Jadi saya diajak ikutan makan. Ketika saya sedang makan, ada seorang bapak-bapak di sebelah saya, ajak saya ngobrol saudara. Dia ngobrol dengan saya, lalu kemudian dia bilang, dia cerita tentang pekerjaan dia jualan sesuatu, dia cerita bagaimana dia cari barang, dia cari customer, dia jual barang itu. Selagi dia bercerita, saya menangkap kok kayaknya yang dia kerjakan itu tidak benar-benar kebenaran Tuhan. Ada cara-cara di mana menurut saya caranya tidak benar. Lalu saya bilang, Pak, kenapa Bapak lakukan ini Pak?
Kan nggak boleh Pak itu. Saya tidak pernah lupa saudara reaksi daripada Bapak ini. Dia ketawa, dia senyum dengan saya, dia bilang begini, ya Pak, bohong dikit-dikit kan nggak apa-apa Pak. Saudara, pada hari itu baru saja saya bicara khotbah tentang kejujuran saudara. Tapi orang ini yang dengar khotbah yang sama, dia bisa berkata, ya nggak apa-apalah, bohong dikit-dikit kan nggak apa-apa. Saudara setujukah dengan saya? Orang ini tidak takut akan Tuhan. Dia takut, mungkin adalah kadar takutnya, tapi tidak benar-benar takut akan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak benci dosa. Maka orang yang takut akan Tuhan, dia pasti akan benci dosa. Orang yang respect sama Tuhan, dia akan pasti tidak respect dengan dosa. Maka saudara dan saya harus melandasi hidup kita, bisnis kita kah, pekerjaan kita kah dengan takut akan Tuhan. Maka kita akan takut dan benci kepada dosa. Kejadian 39 ayat 8 sampai 9, salah satu tokoh dalam Alkitab yang saya kagum adalah Yusuf saudara. Kenapa? Karena Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Mari kita lihat. Kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Perhatikan ayat yang ke-9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, ini prinsip dalam hidupnya Yusuf. Yusuf tidak takut sama manusia, tapi Yusuf takut sama Tuhan. Buktinya apa? Ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, pada waktu itu Alkitab menjelaskan saudara, kalau saja Yusuf lakukan itu, tidak ada orang yang tahu saat itu. Karena seakan-akan semuanya sudah disetting, hanya tinggal Yusuf dan istri Potifar. Mau ngapa-ngapain pun istri Potifar itu punya kuasa saudara. Yusuf juga punya kuasa. Jadi kalau saudara bayangkan mereka berdua punya kuasa yang luar biasa tinggi. Sehingga kalau mereka lakukan sesuatu nggak ada orang yang bisa tahu. Kalau ada yang tahu mungkin nggak ada orang yang berani mengutak-atiknya saudara. Tapi Yusuf punya prinsip begini. Yusuf tidak mau lakukan kejahatan yang besar itu. Kenapa? Karena Yusuf tidak mau berbuat dosa terhadap Allah. Saudara, selingkuh itu boleh gak saudara? Boleh saudara? Menurut saya boleh saudara. Tapi dengan satu syarat. Asalkan selingkuh saudara jangan sampai ketahuan Tuhan. Bohong itu boleh gak saudara? Boleh, tapi dengan satu syarat. Asalkan bohong saudara jangan sampai ketahuan Tuhan. Mungkin gak saudara? Gak mungkin saudara. Manusia bisa ditipu, manusia tidak. Tuhan tidak bisa ditipu. Kita bisa umpetin segala yang kita buat dari orang lain, tapi tidak di matanya Tuhan. Jadi saudara, jangan saudara lakukan kebaikan karena takut sama manusia. Nanti gembala lihat saya lakukan yang tidak baik lagi. Nanti orang lain ngomong apa dong? Jangan saudara, tapi miliki sikap hati seperti Yusuf. Dia tidak mau lakukan itu, kenapa? Karena dia tidak mau berbuat dosa kepada Allah yang senantiasa melihat hidupnya. Amin saudara. Makanya saudara ya, kadang-kadang ada orang lebih takut ketahuan sedang berdoa sama temennya, malu nanti dibandingkan ketahuan sedang korupsi oleh orang lain. Wow, harusnya saudara dan saya lebih malu ketahuan berbuat dosa oleh Tuhan dibandingkan ketahuan berbuat yang baik dan benar oleh orang-orang lain saudara. Miliki sikap hati takut akan Tuhan, benci kepada dosa, respect dan hormat kepada Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan, saya mencatat begini, akan mendatangkan penyertaan Tuhan. Katakan penyertaan Tuhan. Siapa yang setuju dengan saya? Yang penting dalam hidup kita adalah Tuhan menyertai hidup kita. Amin saudara. Saudara, saya nggak pernah lupa tahun 2022, tanggal 18 Desember saudara. Saya dan keluarga pergi liburan, nyetir mobil, bawa sendiri
ke Malang saudara. Kita pergi pagi, sampai di Malang sudah malam. Sudah sore lah, sore menjelang malam. Tujuan pertama kami sampai di sana adalah BNS. Saudara tahu BNS gak? Bukan BTS saudara, bukan. BNS. Batu Night Spektakuler. Ya, tempat wahana mirip kayak Dufan lah, tapi dalam skala yang lebih kecil. Waktu kami sampai di sana, kami kaget saudara. Kenapa? Karena tempatnya sepi, gak rame. Saya dulu pernah ke sana sebelum pandemi, tempat itu ramenya luar biasa. Sampai mau ngantri wahana itu cukup lama untuk main di sebuah wahana. Tapi kemarin itu sepi saudara. Akhirnya saya baru tahu kenapa hari itu sepi. Siapa yang tahu kenapa sepi saudara? Karena tanggal 18 Desember tahun 2022, tepat malam final Piala Dunia. Argentina lawan Prancis saudara. Jadi ternyata orang lebih banyak mau nonton bola dibandingkan main ke sana saudara. Lalu kami cukup enjoy saudara, kami bisa main dengan gak terlalu ngantri. Bahkan ada satu wahana, karena anak saya ini pengen banget masuk wahana itu. Saya udah gak seberani dulu waktu saya masih muda saudara. Saya bilang udah deh kamu main sendiri aja. Dia bilang enggak papa temenin saya main wahana ini. Ya udahlah, karena saya sayang sama anak saya, ya udah kita masuk ke wahana itu. Saya kaget saudara, setelah masuk wahana itu, lalu petugasnya hendak menjalankan wahananya, saya baru sadar ternyata hanya kami berdua yang ada di wahana itu saudara. Gak ada yang lain di wahana itu. Dan wahana itu cukup menyeramkan bagi saya saudara. Dan ketika wahana itu sedang diputar bermain, anak saya pegang tangan saya dengan erat saudara. Saya pegang tangan anak saya dengan lebih erat lagi saudara. Karena kami sama-sama takut saudara. Tetapi saya kemudian bilang begini sama anak saya. Tenang, ada papa di sini. Dan anak saya merasa lebih lega ada papanya di sana. Tiba-tiba Tuhan berikan saya sebuah pewahyuan begini. Bukankah dalam hidup kita yang paling menakutkan adalah ketika saudara dan saya tidak bisa merasakan Tuhan menyertai kita. Setuju saudara? Mungkin ada sesuatu yang kita takut gitu ya. Kita punya hutangkah? Kita punya masalahkah yang kita gak tahu jalan keluarnya? Tapi setujukah dengan saya, semua itu akan terasa ringan kalau kita sadar Tuhan menyertai kita. Makanya Musa berkata begini kan, Tuhan, kalau engkau tidak menyertai aku, jangan suruh aku melangkah Tuhan. Jangan suruh aku berjalan kalau engkau tidak menyertai aku. Bukankah saudara dan saya yang kita perlu dalam hidup kita adalah kita tahu Tuhan menyertai hidup kita. Makanya saudara ungkapan God bless you, Tuhan memberkati engkau, tidak kalah hebatnya dibanding ungkapan ini nih saudara. God with you. Tuhan menyertai saudara. Karena kalau Tuhan memberkati saudara, saudara terima berkat bisa habis saudara. Tapi kalau Tuhan menyertai saudara dan saya, dimanapun kita melangkah, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan itulah yang kita perlukan dalam hidup kita saudara. Dan takut akan Tuhan akan mendatangkan penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Mari kita lihat apa akibatnya kalau Tuhan menyertai kita. Ini luar biasa saudara. Kejadian 39 ayat 1 kita akan baca sampai ayat yang kelima. Perhatikan begini saudara. Bagaimana penyertaan Tuhan terhadap seorang yang bernama Yusuf. Karena Yusuf punya sikap hati takut akan Tuhan. Mendatangkan 3 hal yang luar biasa. Mari kita lihat yang pertama. Ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepada kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat yang kedua. Ini dampak pertama dari Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Perhatian ke depan saudara. Kalau Tuhan menyertai kita, ini tanda yang pertama. Apapun yang saudara dan saya perbuat, akan Tuhan jadikan berhasil. Amin. Segala sesuatu yang dibuat oleh tangan kita, sekalipun kecil, tapi kalau disertai oleh Tuhan, akan jadi berhasil. Yang kedua, ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya, jadi tuannya ini melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa
Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat yang keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dampak yang kedua, kalau Tuhan menyertai kita, maka kita akan mendapat kasih dari orang lain. Saudara, orang yang disertai Tuhan tiba-tiba seperti memperoleh kemurahan dari orang lain, saudara. Orang bisa tiba-tiba memberikan kasihnya kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Kita melakukan sesuatu yang kelihatannya menjumpai orang-orang yang sulit dalam hidup kita. Dulu kayaknya kita susah sekali tuh bisa ngobrol, kita bisa tembus orang itu, kita bisa mendapatkan kasih daripada orang itu. Tapi kalau saudara disertai oleh Tuhan, tiba-tiba ada kemurahan yang diberikan Tuhan melalui orang lain buat hidup kita. Amin saudara. Yang ketiga, apa dampak daripada penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Ayat yang kelima. Ini luar biasa. Dikatakan demikian, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, perhatikan, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara, saya mau katakan begini. Diberkati Tuhan itu sudah biasa. Tapi ini yang luar biasa. Ketika orang lain diberkati oleh Tuhan karena saudara ada di sana. Bisa nangkap saudara? Saudara, diberkati Tuhan itu hal yang biasa. Tapi ini yang luar biasa, ketika saudara melayani di GBICHS, GBICHS diberkati oleh Tuhan karena ada saudara di sana. Itu baru luar biasa. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan atas hidup kita bukan hanya memberkati kita, tapi sisi rumah kita juga diberkati. Bahkan orang-orang yang bersentuhan dengan kita itu pun akan diberkati oleh Tuhan. Itulah bukti penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Makanya saudara, jangan jadi orang yang begini kan, kalau ada dia mah semuanya kacau. Wah, bahaya saudara. Tapi harus saudara dan saya jadi begini. Orang bisa berkata, kalau ada dia, semuanya jadi baik. Kalau ada dia, semuanya jadi bagus. Berarti orang lain pun diberkati oleh Tuhan karena saudara ada di sana. Amin saudara. Saudara, saya dengar hari ini ada yang dibaptis ya. Ada 10 orang ya. Betul ya. Boleh gak kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Saya hanya mau pesan begini saudara ya. Ada orang dibaptis, tetapi setelah itu hidupnya biasa-biasa saja. Bahkan cukup banyak orang yang setelah dibaptis, hidupnya jadi lebih kacau dibandingkan sebelumnya. Tapi ada banyak juga orang yang setelah dibaptis, hidupnya jadi benar. Jadi baik, ikut di dalam jalan-jalan Tuhan. Bedanya di mana? Beda tadi tuh, sikap hati yang takut akan Tuhan. Karena ada orang yang menganggap baptisan itu adalah hal yang biasa. Hal yang manusiawi yang dilakukan oleh manusia. Tapi ada orang yang menganggap sungguh-sungguh baptisan itu. Karena dia percaya di sanalah tanda Tuhan materaikan Roh Kudusnya dalam hidupnya. Maka dia ikuti baptisan itu dengan luar biasa, dengan sungguh-sungguh. Dan dia hidupnya nanti akan jadi orang yang benar. Amin saudara. Saudara, saya mau tutup ya dengan sebuah cerita. Saya sangat diberkati oleh cerita daripada seorang anggota KUL, tempat di mana dulu saya pernah melayani sebagai gembala KUL. Dia cerita begini saudara ya, dia punya tante. Tantenya ini dulu bukan orang percaya. Lalu kemudian suatu kali tantenya ini sakit, di pinggangnya itu seperti ada sakit sekali gitu pinggangnya. Dia sudah berobat, makan obat, enggak sembuh-sembuh. Tapi kemudian ada seorang saudaranya yang bilang begini, saya kenal tuh, ada satu orang pintar, maksudnya orang yang bisa mengobati begitu-begituan, di sebuah tempat. Mau gak kamu ikut? Tantenya ini akhirnya setuju, dia ikut dengan saudaranya pergi ke orang pintar itu. Didoa-doain, kemudian tantenya ini merasa punggungnya lebih enakan. Punggungnya udah sembuh ya. Lalu dia pulang.
Singkat cerita, suatu kali dia dibawa oleh temannya pergi ke gereja. Lalu kemudian dia dengar khotbah, tantenya ini merasa Tuhan menjamah hatinya. Ketika ditantang siapa yang mau terima Yesus, dia maju ke depan dan dia didoakan, akhirnya dia terima Tuhan Yesus. Singkat cerita dia jadi orang Kristen, dia jadi orang percaya, jadi orang yang percaya tentang kepada Tuhan Yesus. Dia gak pernah cerita sama siapa-siapa kalau dia udah jadi Kristen, jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai suatu kali, tante daripada anggota kul yang saya layani, pinggangnya sakit lagi saudara. Pinggangnya sakit lagi, kemudian dia coba obatin, makan obat, gak sembuh-sembuh. Ketemu lagi sama saudara yang dulu pernah ngajakin dia ke orang pintar. Saudara ini gak tahu kalau dia sekarang udah terima Yesus. Dia gak tahu. Kemudian saudara ini bilang, yuk kita pergi ke orang itu lagi. Karena orang itu kan dulu pernah sembuhin, pasti sekarang bisa sembuhin lagi. Nah tante ini mulai berpikir, dia itu kan sudah terima Yesus. Bahkan dia sudah dibaptis. Walaupun waktu dibaptis dia berasa cuma dicelupin ke dalam air aja, biasa aja begitu ya. Keluar dia nggak tiba-tiba ngelihat ada burung merpati turun, enggak begitu ya. Dia merasa biasa-biasa aja. Jadi dia bergumul, pergi jangan, pergi jangan. Saudaranya bilang, ayo pergi, kenapa tungguin apa lagi? Kemarin kamu sembuh, sekarang pasti sembuh lagi. Tapi dia gak berani cerita kalau dia udah terima Yesus. Akhirnya karena gak enak hati, dia pergilah bersama dengan saudara ke orang pintar itu lagi. Sampai di rumah orang pintar itu mulai mendoakan seperti yang sebelumnya pernah dilakukan. Tapi baru saja berdoa, orang pintar ini berhenti. Dan dia bilang begini, Bu, maaf ya Bu ya, sekarang saya gak bisa doakan ibu lagi. Tantenya kaget, saudaranya juga kaget. Tanya kenapa? Lalu orang pintar ini bilang begini, Bu saya gak bisa lagi doakan ibu karena di dalam ibu sekarang sudah ada Roh Isa. Dia bilang begitu saudara. Jadi baru ketahuanlah kalau tantenya ini sudah terima Yesus dan sudah dibaptis. Saya mau katakan begini saudara, kadang-kadang kita pikir terima Yesus dibaptis hal yang biasa. Tapi bagi Tuhan tidak biasa saudara. Kita pikir hanyalah sebuah perbuatan manusia dicelupkan ke air, itu kan melambangkan mati bersama Kristus, dikuburkan bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Roma 6 ayat 2 sampai 3, 4 dan 5 tuh ya kalau saudara baca. Kelihatannya biasa saudara, tapi percayalah bagi Tuhan itu hal yang tidak biasa. Itu sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kita. Makanya buat saudara yang mau dibaptis, punya respect. Sekalipun proses itu dilakukan oleh manusia, tapi manusia itu pun diurapi oleh Tuhan. Amin saudara, dan nikmati baptisan itu dalam hidup kita. Yuk kita bangkit berdiri yuk, saya panggil pemusik WL dan singer. Saya hari-hari ini senang menyanyikan lagu Semua Baik saudara. Ya. Percaya saudara semua yang terjadi dalam hidup kita. Amen. Semua dalam kendalinya Tuhan. Amen. Semua baik, semua baik. Dari awal yuk. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah tak kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik,
Rencana indah tak kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang tak kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang tak kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang kau perbuat. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul, mendoakan sesuatu hal yang sudah lama kita doakan, tapi tidak pernah kita lihat terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita berpikir bagaimana caranya ya supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa keluar dari masalah yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Mungkin jawabannya adalah sederhana. Tuhan mau kita mulai kembali dari perbaiki sikap hati kita yang takut akan Tuhan. Kita kembali perbaiki respek kita sama Tuhan. Kembali hormat sama Tuhan. Menjauhi kejahatan, mencintai Tuhan, dan mencintai hadiratnya dalam hidup kita. Seringkali bagi Tuhan bukanlah sesuatu yang terlalu sukar untuk Tuhan balikan keadaan hidup kita. Tetapi satu yang sukar bagi Tuhan untuk lakukan adalah membalikkan hati kita kembali kepada Tuhan. Karena itu hanya bisa dilakukan oleh saudara dan saya. Balik, miliki hati yang kembali kepada Tuhan, kembali mencintai Tuhan, kembali hormat kepada Tuhan. Saya percaya, maka ketika itulah berkat Tuhan akan datang dalam hidup kita. Tuhan akan memberkati kita, bahkan seisi rumah kita, dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang gagah perkasa. Karena Tuhan terlalu baik untuk melakukan kebaikannya dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan sama-sama lagi. Semua baik, semua baik, apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, sungguh teramat baik,
kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami kembali Tuhan. Supaya kami boleh kembali takut akan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Engkau menegur setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan ketika kami takut akan Tuhan, semuanya akan baik-baik dan semuanya akan mendatangkan kebaikan. Terima kasih buat hamba-Mu yang Kau utus memberkati kami di tempat ini. Terus Kau rapi dan pakai untuk menyuarakan suara Tuhan dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Suara Tuhan disampaikan mengingatkan seluruh umat-umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kebenaran firman-Mu dan kami siap menjadi pelaku-pelakunya. Dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih, silakan duduk saudara. Kita akan dengarkan pengumuman sepekan. Shalom. Semua diberkati Tuhan untuk firman siang hari ini ya. Salam Bapak Ibu, melalui firman Tuhan yang telah kita dengar pagi ini, biar kiranya menjadi berkat buat kita semua. Sebelum saya membacakan pengumuman, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih buat hambanya Pak Riki Jaya yang menyampaikan firman-Nya di siang hari ini tentang takut akan Tuhan ya. Biar kiranya firman yang kita dengar hari ini menjadi rema buat kita semua. Kami mau mengundang bangkit berdiri buat jika ada jemaat yang baru hadir di siang hari ini, boleh lambaikan tangannya. Adakah? Nggak ada ya, berarti semua jemaat yang setia. Mari kita mudah-mudahan di minggu depan kita bawa jiwa-jiwa yang baru untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk pengumuman sepekan di siang minggu ini, ibadah raya minggu depan kembali akan kita mulai dari jam 10 siang disertai dengan sekolah minggu. Dan yang kedua, kami mau menghimbau untuk jemaat-jemaat yang setia, jika ada rumahnya yang ingin dibuatkan cool, bisa menghubungi pengerja di tempat ini atau Pak Edo agar di rumahnya dibuatkan cool. Pengumuman selanjutnya, kami juga mau mengajak jemaat Tuhan untuk dukung visi misi GBCHS, di mana yang visi misi kita itu di tahun ini terjadi 200 jemaat, 10 cool dan 20 tim doa, dan 2 kali ibadah. Mari kita bersama-sama bantu dalam doa agar visi misi GBCHS ini bisa terlaksana di tahun ini. Dan pengumuman selanjutnya kami juga mau menghimbau untuk jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan. Di bulan ini GBCHS sedang renovasi sekolah minggu di belakang. Masih dalam tahap renovasi. Mari kita bantu dengan berkat Tuhan. Di pojok belakang ada kotak misi 2000. Bagi jemaat-jemaat yang rindu ingin menabur dan memberkati pekerjaan Tuhan, boleh kita sisihkan sedikit, baik itu berbentuk uang maupun apapun itu bisa kita tabur, dan kalau ada yang lain pun bisa hubungi untuk pekerja. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara, kembali kita diberikan kesempatan berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bersama-sama kita bawa persembahan kita ke depan saudara. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau telah dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genap ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Shalalala, shalalala, oh
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau yang kami kenal di dalam kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hamba-Mu, Ko Riki yang sudah menyampaikan firman. Berkati keluarganya, berkati Tuhan kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati anak-anaknya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kehidupan hamba-Mu ini yang boleh memberkati, menjadi terang di manapun dia berada. Tuhan, hamba-Mu juga memberkati umat-Mu saat ini ya Tuhan. Kalau hari ini mereka ada sebagian yang mau dibaptis Tuhan, inilah menjadi tanda bagi kami bahwa kami mau bangkit dan menjadi terang Tuhan. Tuhan, biarlah terang-Mu itu ada di dalam setiap hati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan berkati setiap kul-kul yang ada Tuhan Yesus. Biarlah kul-kul yang ada ini Tuhan terus membelah dari satu sel ke sel yang lain ya Tuhan. Ada pertumbuhan yang Tuhan berikan di tempat ini Tuhan. Baik jasmani maupun rohani. Dalam kerohanian biarlah kami semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Hidup dalam kebenaran-Mu. Tidak lagi melakukan dosa. Tetapi kami boleh juga menerima berkat secara jasmani oleh pertumbuhan iman kami di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, kalau kami rindu ada 200 jiwa untuk ibadah di tempat ini Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau. Bawa kami menjadi orang-orang yang siap untuk 200 jiwa itu Tuhan Yesus. Supaya kami bukan menjadi batu sandungan untuk orang-orang baru Tuhan, tapi kami sungguh menjadi terang yang ajaib yang Kau hadir di dalam diri kami ya Tuhan. Setiap sisi-sisi kegelapan kami dari kehidupan lama biarlah itu hilang Tuhan. Karena kegelapan lagi tidak menguasai terang yang ada padamu ya Tuhan, yang ada di dalam diri kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sukanya berdoa Tuhan. Biarlah orang-orang itu boleh bergabung di dalam tim doa. Dan boleh tercapai 20 orang yang mengasihi Engkau, yang siang malam berdoa buat umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah roh doa itu mengalir, jamah setiap orang-orang yang punya hati Tuhan Yesus untuk berdoa di tempat ini ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu juga Tuhan Yesus, yang rindu di tempat ini ada 10 kul Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Abraham di tempat ini Tuhan Yesus. Melalui hidupnya kami boleh Tuhan belajar bersama-sama di tempat ini, membangun iman yang benar Tuhan. Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Bila hikmat marifat pimpinan Tuhan terus ada padanya Tuhan, supaya alur gereja ini benar-benar terarah Tuhan. Benar-benar Engkau miliki Tuhan Yesus sepenuhnya gereja ini di dalam Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati Ibu Sirta Tuhan, sama anak-anaknya Tuhan Yesus. Biarlah terus dalam hadirat Tuhan, biarlah terus dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan segala perkara boleh ditanggung di dalam Dia yang telah membenarkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Apa yang mereka butuhkan, makan, minum, pakai Tuhan. Buat sekolah anak-anak Tuhan, cukupkan semuanya Tuhan Yesus. Tuhan, kalau dia boleh bekerja full time untuk Engkau Tuhan Yesus, biarlah dia juga Tuhan Yesus yang memberikan hati yang habis-habisan kepadamu. Engkau yang memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kesehatan, biarlah Engkau menjaga kesehatan buat keluarga ini ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, segala serangan balik kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit dalam nama Yesus. Rintangan apapun boleh mereka lalui bersama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, semakin kuat, semakin dewasa, dan memberkati kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Berkati juga lingkungan di tempat kami berada ini ya Tuhan. Biarlah lingkungan yang aman. Biarlah kami juga menjadi terang di tempat ini. Berkati bangsa kami yang sudah menyelesaikan pemilu Tuhan. Terus Tuhan, biarlah pemimpin yang terbaik untuk bangsa kami, kota kami, bahkan Tuhan untuk seluruh aspek-aspek kehidupan kenegaraan kami.
kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan berkati karyawan kami Tuhan Yesus, Pak Andi Markus bersama tim dan keluarga besar Rayon 18 Tuhan berkati. Berkati Pak Niko Tuhan sebagai gembala pembina kami Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang, sebelumnya kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Haleluya. Mari angkat tangan kita arahkan bagi Tuhan, dan apa yang kita dengar hari ini, mari lakukanlah dengan setia, maka kiranya berkat Allah mencurahkannya atas kita berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menyertai, memimpin kau, berikan kau damai dan sejahtera, sukacita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, dan kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi.